Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Vinky Fitriana sebagai materi yang pertama, sedangkan teman saya Lutfi Munis Kusuma Dewi sebagai materi yang kedua. Langsung saja, stay tune. Pengertian bioetika. Bioetika atau bioetis atau etika biologi didefinisikan oleh Samuel Gorovic sebagai penyelidikan kritis tentang dinamis-dinamis moral dari pengambilan keputusan dalam konteks berkaitan dalam kesehatan dan dalam konteks yang melibatkan ilmu-ilmu biologis. Bioetika menyelidiki dinamis etis dari masalah-masalah teknologi, ilmu kedokteran, dan biologi yang berkaitan dengan penerapannya dalam kehidupannya. Istilah bioetika pertama kali dipakai peneliti Kanker van Rensselaer Potter dari University of Wisconsin, Amerika Serikat dalam bukunya Bioethics Bridge to the Future yang menekankan tanggung jawab para ahli biologi dalam menjamin keberlangsungan kehidupan di muka bumi dan dalam menciptakan syarat-syarat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Ciri-ciri bioetika yang pertama itu interdisipliner, yang kedua adalah internasional, yang ketiga adalah pluralistis. Tujuan dari bioetika untuk memberikan pedoman umum etika bagi pengelolaan dan penggunaan sumber daya hayati dalam rangka menjaga keanekaragaman dan pemanfaatannya secara berkelanjutan, pengambilan keputusan dalam meneliti, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya hayati harus atau wajib menghindari konflik moral dan seluas-luasnya digunakan untuk kepentingan manusia, komunitas tertentu, dan masyarakat serta lingkungan hidupnya. Yang dilakukan oleh individu, kelompok profesi, dan institusi publik atau swasta. Nilai-nilai dari bioetika yang pertama itu subjektivisme, yaitu pengambilan keputusan moral berdasarkan perasaan. Yang kedua yaitu cultural relativism, yaitu sesuatu dikatakan baik jika hal yang diterima oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah pandangan supranatural, yaitu prinsip moral yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama. Yang selanjutnya adalah konsekuensialisme, yaitu tugas utama kita adalah melakukan apapun yang memiliki konsekuensi yang baik. Dikatakan baik jika memberikan banyak manfaat dan sedikit resiko. Yang terakhir yaitu kontianisme, yaitu suatu tindakan salah karena tindakan itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Lutfi Munis Kusuma Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Munis Kusuma Dewi. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua. Jangan lupa saksikan. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah tentang kajian fakta dan prediksi dampak bioteknologi bagi kehidupan masyarakat. Bioteknologi memiliki fakta dan prediksi tentang dampak yang ditimbulkannya. Seiring dengan perkembangan dan berkembangnya ilmu pengetahuan, peningkatan alat-alat biologis, manusia atau masyarakat mulai mengembangkan bioteknologi untuk mengatasi berbagai masalah dan persoalan di berbagai bidang kehidupan. Maka dari itu, setiap teknologi yang diciptakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan dirasakan manusia di kehidupan yang akan datang. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan beberapa manfaat atau dampak positif dan negatif bioteknologi di beberapa bidang.
Setidaknya ada beberapa dampak negatif dan positif bioteknologi yang dirasakan ke depannya jika manusia terus bergantung pada kemajuan teknologi. Salah satunya adalah dampak positif bioteknologi dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif bioteknologi bagi manusia adalah adanya produk-produk baru yang dapat bernilai daya jual yang tinggi dan nilai unggul. Pada proses bioteknologi memang memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang akan memudahkan manusia. Berikut adalah beberapa dampak positif dari penerapan bioteknologi. Yang pertama, mempermudah proses pengolahan produk. Di sini, bioteknologi adalah suatu inovasi yang bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan manusia dan untuk memperoleh penghasilan yang besar. Kedua, ada mempercepat proses panen. Ya, salah satu keunggulan dari produk bioteknologi adalah menghasilkan tanaman yang dapat panen dalam waktu yang singkat. Persilangan atau permainan genetik yang dilakukan memang tentu akan menghasilkan bibit-bibit yang bernilai unggul. Keunggulan ini akan membuat harga bibit dan harga hasil panen menjadi melambung. Ini akan menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat dibanding dengan keuntungan seperti biasanya. Hasil panen melimpah itu yang C. Pada penerapan bioteknologi ini dapat menghasilkan hasil pembudidayaan pada tumbuhan pangan yang kemudian memproduksi hasil dengan sifat terbaru. Pada hasil tersebut kemudian akan membuat kualitas yang unggul menjadi melimpah. Yang keempat, ada bioteknologi membantu bidang kesehatan. Sudah tidak asing lagi jika bioteknologi sering membantu di bidang kesehatan, contohnya adalah vaksin. Yang kelima adalah upaya pelestarian lingkungan. Bioteknologi tidak hanya berperan sebagai mempermudah atau sebagainya, tetapi bioteknologi juga ada upaya pelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada dampak negatif bioteknologi dalam masyarakat. Yang pertama adanya berkurangnya keragaman makhluk hidup. Yang kedua adalah tergantungnya keseimbangan alam. Di sini terjadi pelepasan organisme transgenik ke lingkungan, maka keseimbangan alam menjadi terganggu. Yang ketiga adalah berpotensi menimbulkan penyakit. Yang keempat berpotensi menimbulkan wabah. Dan yang kelima berpotensi menimbulkan isu etis. Selanjutnya ada pentingnya penerapan bioetika dalam bioteknologi. Di sini, hadirnya bioetika bertujuan agar perkembangan iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai etis fundamental, yakni penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam hal ini, bioetika dapat menciptakan kemajuan teknologi. Bioetika mempelajari moralitas tentang perilaku manusia dalam bidang ilmu pengetahuan tentang hidup yang mencakup etika medis, namun di sisi lain melampaui masalah-masalah moral klasik dalam bidang pengobatan dalam masalah-masalah etis tentang ilmu biologi. Contoh saja, jumlah petani akan semakin banyak sementara lahan pertanian semakin sedikit. Dengan mengidentifikasi sifat tertentu dalam suatu organisme dan menempatkannya di organisme lain, terutama pertanian, kedokteran, lingkungan, dan sebagainya dapat dipenuhi segera. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.